Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Carita, mahasiswa tingkat 3 dari Prodi D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Palembang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang TAK HDR atau TAK dengan pasien harga diri rendah. Sebelum ke proses TAK HDR, kita cari tahu dulu yuk, apa sih TAK itu? Jadi, TAK atau terapi aktivitas kelompok merupakan suatu psikoterapi yang dilakukan oleh sekelompok klien secara bersama-sama dengan jalan berdiskusi satu sama lain yang dipimpin atau diarahkan oleh seorang terapis. Sedangkan harga diri rendah atau HDR adalah perasaan negatif terhadap diri sendiri, hilangnya percaya diri dan harga diri, serta merasa gagal mencapai suatu keinginan. Lalu, untuk tujuan dari TAK HDR itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum, yakni klien dapat menumbuhkan rasa percaya dirinya. Sedangkan, tujuan khusus dari TAK HDR adalah pertama, klien dapat mengenal dirinya. Yang kedua, klien mampu berkenalan dengan anggota kelompok. Ketiga, klien mampu bercakap-cakap dengan anggota kelompok. Dan keempat, klien dapat mengungkapkan perasaannya dan menyampaikan masalah pribadinya kepada orang lain. Indikasi dari TAK HDR itu adalah klien dengan gangguan konsep diri, harga diri rendah. TAK HDR dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama, mengidentifikasi hal positif pada diri. Sesi yang kedua, menghargai hal positif pada diri orang lain. Dan sesi yang ketiga, menetapkan tujuan hidup yang realistis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sesi yang pertama, yakni mengidentifikasi hal positif pada diri. Pada sesi yang pertama, alat dan media yang digunakan yaitu yang pertama, spidol sebanyak sejumlah klien yang mengikuti TAK dan kertas putih atau HPS 2 kali jumlah klien yang mengikuti TAK. Metode yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, dan juga bermain peran. Dengan setting tempat yakni terapis dan klien duduk dalam satu lingkaran seperti yang ada di bawah ini. Dan keterangan L untuk leader, Co-L untuk co-leader, OBS untuk observer, F untuk fasilitator, dan K untuk klien. Proses kegiatan TAK HDR terbagi menjadi 4 tahapan. Tahap pertama, tahap persiapan. Kedua, tahap orientasi. Ketiga, tahap kerja. Dan yang keempat, tahap terminasi. Untuk tahap yang pertama, yaitu tahap persiapan, hal yang dilakukan adalah pertama, kita akan memilih klien sesuai dengan indikasi, yaitu klien dengan gangguan konsep diri, harga diri rendah, membuat kontrak dengan klien, dan juga mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. Tahap yang kedua, yakni tahap orientasi, di mana pada tahap orientasi, yang pertama kita memberi salam terapeutik dan memperkenalkan nama terapis, kedua evaluasi atau validasi menanyakan perasaan klien, dan yang ketiga melakukan kontrak, di mana pada kontrak itu dilakukan terapis menjelaskan tujuan kegiatan, yaitu bercakap-cakap tentang hal positif diri sendiri, dan terapis menjelaskan aturan main sebagai berikut, yakni jika ada klien yang ingin meninggalkan kelompok, harus meminta izin kepada terapis, lama kegiatan 45 menit, dan setiap klien mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. Tahap yang ketiga, yakni tahap kerja. Pada tahap kerja, itu dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, terapis memperkenalkan diri, yakni nama lengkap dan nama panggilan serta memakai papan nama. Yang kedua, terapis membagikan kertas dan spidol pada klien. 3. Terapis meminta tiap klien untuk menulis pengalaman yang tidak menyenangkan. Yang keempat, terapis memberi pujian atas peran serta klien. Yang kelima, terapis membagikan kertas yang kedua. Yang keenam, terapis meminta tiap klien untuk menulis hal positif tentang dirinya, yakni kemampuan yang dimiliki,
kegiatan yang biasa dilakukan di rumah dan juga di rumah sakit. Yang ketujuh, terapis meminta klien membacakan hal positif yang sudah ditulis secara bergiliran sampai semua klien mendapatkan gilirannya. Dan yang kedelapan, atau yang terakhir itu, terapis memberi pujian pada setiap peran serta klien. Tahap yang keempat, tahap terminasi. Yang pertama, evaluasi, di mana terapis menanyakan perasaan klien setelah mengikuti TAK, dan juga terapis memberikan pujian kepada kelompok. Yang kedua, tindak lanjut, di mana terapis meminta klien untuk menulis hal positif lain yang belum tertulis. Dan yang ketiga, kontrak yang akan datang, di mana menyepakati TAK yang akan datang, yaitu melatih hal positif diri yang dapat diterapkan di rumah sakit dan juga di rumah, dan juga menyepakati waktu dan tempat untuk melakukan TAK tersebut. Evaluasi dan dokumentasi untuk TAK harga diri rendah. Evaluasi dilakukan saat proses TAK berlangsung, khususnya pada tahap kerja, di mana aspek yang dievaluasi adalah kemampuan klien sesuai dengan tujuan TAK. Untuk TAK stimulasi persepsi harga diri rendah sesi 1, kemampuan klien yang diharapkan adalah menuliskan pengalaman yang tidak menyenangkan dan aspek positif atau kemampuan yang dimiliki. Untuk dokumentasi, yakni mendokumentasikan kemampuan yang dimiliki klien saat TAK pada catatan proses keperawatan tiap klien. Contohnya, klien mengikuti sesi 1 TAK stimulasi persepsi harga diri rendah. Klien mampu menuliskan 3 hal pengalaman yang tidak menyenangkan, mengalami kesulitan dalam menyebutkan hal positif dirinya, dan tingkatkan pujian. Oke, terima kasih sudah menonton videoku. Semoga bermanfaat dan see you. Assalamualaikum.